Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang adab memelihara hak tetangga. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang suka hidup berkelompok, makhluk yang suka hidup bergerombol. Antara satu manusia dengan manusia yang lainnya saling membutuhkan, antara satu keluarga dengan keluarga lainnya saling membutuhkan. Di zaman dahulu dan di zaman sekarang, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan maupun antar kelompok. Jadi mereka saling membutuhkan. Apa yang harus kita perhatikan dalam hidup bertetangga? Tetangga adalah orang yang hidup di samping kita, samping kiri, samping kanan, depan atau belakang rumah kita. Di sini Habib Utsman bin Yahya memberikan tuntunan kepada kita bagaimana hidup bertetangga. Pertama yaitu jangan membuat sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang mengganggu ini misalkan di jam orang istirahat siang hari kita menyetel tip atau menghidupkan suara musik tapi dengan suara yang keras. Itu bisa mengganggu tetangga kita. Kemudian yang kedua, jangan menyusahkan tetangga kita. Yang kedua, jangan menyusahkan tetangga kita dengan mengatuk-ngatuk tembok. Ya misalkan kita tahu kalau kita di kota, biasanya rumah itu berhimpitan bersebelahan langsung dengan tetangga. Cuma dibatasi oleh satu tembok. Nah siapa tahu tetangga kita lagi istirahat, tetangga kita lagi butuh ketenangan. Jadi itu jangan mengatuk-ngatuk tembok atau pagar. Walaupun pagar itu punya kita sendiri, tapi suaranya, suara bisingnya itu kan bisa mengganggu tetangga kita. Kemudian selanjutnya, jangan sampai bau busuk dari bekas sampah kita atau mungkin ada hewan yang mati di dekat kita atau di sekitar rumah kita, itu menimbulkan bau busuk yang baunya, aromanya sampai ke rumah tetangga kita. Jadi usahakanlah tempat sampah yang ada di depan rumah kita atau di pojokan rumah kita itu kita tutup rapat. Jadi bila ada aroma busuk itu tidak masuk ke tetangga kita, tidak mengganggu ke tetangga kita. Kemudian bila kita membakar sampah, usahakanlah asapnya itu jangan sampai mengapul atau besar atau menimbulkan asap yang bisa mengganggu tetangga kita. Ya, jangan sampai asap masuk ke rumah tetangga, apalagi baunya. Ya, siapa tahu tetangga kita mungkin alergi dengan bau dan sebagainya, atau tidak suka dengan bau-bauan. Jadi kalau kita membakar sampah, itu kita lihat arah angin, kita lihat sikonnya. Jangan sampai terlalu besar. Jadi kita membakar sampah sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga, Habib Utsman bin Yahya memberikan tuntunan kepada kita, itu menolong tetangga yang dalam kesusahan. Menolong tetangga dalam kesusahan ini misalkan ada yang kematian atau meninggal, mungkin tetangga kita kemalingan atau kerampokan dan sebagainya. Bila tetangga kita berada dalam keadaan kesusahan, kita bisa memberikan bantuan berupa hiburan dengan kata-kata yang menyemangati, dengan kata-kata yang membangkitkan, yang memotivasi. Umpamanya kita berkata sabar, ikhlas, itu kan biasa yang umum yang kita dengar sehari-hari.
Kemudian bila tetangga kita ada yang mengalami kematian, baik itu saudara, keluarga, kerabat dan sebagainya, mungkin kita bisa membantu dengan menyusun kursinya mungkin, atau memasang tenda, atau menyiapkan segala sesuatu yang mungkin luput dari perhatian tetangga kita yang kemalangan tersebut. Jadi kita membantu meringankan, bisa dengan perbuatan kita, bisa dengan kata-kata kita, atau paling tidak dengan kehadiran kita pun di rumah tetangga kita yang mengalami musibah. Insya Allah itu akan membantu memberikan semangat secara moral kepada tetangga kita. Yang keempat yaitu membantu pekerjaan yang sekiranya membutuhkan bantuan. Kita ambil contoh, misalkan dia membersihkan halaman rumahnya, termasuk mungkin membersihkan daun-daunan yang ada di atas atap atau di atas genteng. Mungkin tetangga kita naik ke atas genteng dengan tangga, dan kita bisa bantu dengan memegangin tangganya supaya jangan goyah. Atau mungkin geser-geser, apalagi itu di pekarangan tersebut yang membutuhkan bantuan kita, ya kita tidak usah segan untuk membantu. Atau bisa juga tetangga kita lagi bersih-bersih saluran air atau got, kita juga bisa membantu, ya sekalian kita bersihkan pekarangan kita atau got atau aliran air yang masih satu jalur dengan tetangga kita. Jadi dalam hidup bertetangga itu 4 hal yang harus kita perhatikan. Jangan membuat sesuatu yang mengganggu tetangga kita. Kemudian jangan menyusahkan tetangga kita dengan ketuk-ketuk tembok, pagar dan sebagainya. Kemudian ketiga, menolong tetangga yang sedang dalam kesusahan seperti kematian tadi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, membantu pekerjaan yang sebisanya kita bantu, nah, sekiranya mereka membutuhkan bantuan. Ya, jadi dalam bertetangga, mari kita jaga lisan kita, ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Jangan sampai menyinggung, menyakiti hati dan perasaan tetangga. Jadi kita berusaha, berupaya sebaik mungkin menjaga silaturahmi, menjaga hubungan kekerabatan dengan tetangga kita. Kita berbuat baik dengan tetangga. Jadi itu aja, semoga ini ada bermanfaat bagi kita dalam kita hidup bertetangga dengan orang yang ada di sebelah kita. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Mari kita saling mengingatkan di dalam hal kebajikan. Terlebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.